个人跑到منطقة. Keributan yang terjadi di Aleppo beberapa hari terakhir telah memicu babak baru dalam perang yang telah berlangsung selama 13 tahun di Suriah. Bagaimana tidak, pasukan pemberontak melancarkan serangan mendadak pada Rabu 27 November 2024 untuk selanjutnya menguasai kota terbesar kedua di negara itu. Di saat bersamaan, Rusia yang bersekutu dengan rezim Bashar al-Assad melakukan serangan udara untuk memukul mundur para pemberontak. Pertanyaannya, seberapa jauh perang saudara Suriah akan mengubah lanskap geopolitik di Timur Tengah? Oposisi ambil alih kota Aleppo. Suriah memanas. Aliansi oposisi melancarkan serangan minggu lalu, menyapu ke arah timur melalui desa-desa di luar kota dan menghidupkan kembali konflik yang sebagian besar statis selama bertahun-tahun. Bisa dibilang ini adalah serangan terbesar terhadap pemerintah. Sekaligus menjadi yang pertama bagi pemberontak untuk menginjakkan kaki di Aleppo sejak pasukan pemerintah mendapatkan kembali kendali selama perang saudara pada tahun 2016. Saat itu, Presiden Bashar al-Assad mendapat kendali atas bantuan Rusia, tepatnya setelah kampanye udara brutal Putin merebut kembali kota berpenduduk sekitar 2 juta orang itu. Kementerian Pertahanan Suriah dalam keterangan terbaru menyebut puluhan tentara pemerintah gugur dalam serangan di Aleppo. Adapun militer Suriah mengumumkan pada hari Sabtu, penarikan pasukan sementara telah dilakukan dan mereka akan kembali berkumpul untuk mempersiapkan kedatangan bala bantuan guna melancarkan serangan balik. Menurut rekaman geografis yang dihimpun CNN, para pemberontak telah menguasai sebagian besar kota hingga Sabtu pagi. Klip lain memperlihatkan pemberontak di benteng kota yang juga berada di pusat Aleppo. Selain itu, pengambil alihan bandara kota sekitar 7,2 km di sebelah timur pusat kota menyusul setelahnya. Citra yang diambil di dalam bandara dan diverifikasi oleh CNN pun memperlihatkan kelompok oposisi yang berpakaian kamuflase di dalam terminal utama. Satu-satunya pengecualian tampaknya adalah bagian timur laut kota, di mana beberapa lingkungan masih berada di bawah kendali pasukan pemerintah dan sekutu milisi Iran. Rusia serang para pemberontak. Sementara pemerintah bersumpah dan menyiapkan diri untuk melawan, serangan gabungan dengan Rusia lebih dulu dilayangkan saat pemberontak menguasai sebagian besar kota. Seperti deja vu, Rusia yang mengerahkan angkatan udaranya ke Suriah pada 2015 kembali melakukan serangan udara untuk mendukung tentara pada Senin 2 Desember. Berdasarkan laporan The Moscow Times, serangan menyasar beberapa wilayah provinsi Idlib di barat laut Suriah dan menewaskan 11 warga sipil, termasuk 5 anak-anak menurut observatori. Kendati demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan pihaknya terus mendukung Bashar al-Assad dan akan melakukan kontak pada tingkat yang sesuai. Kami sedang menganalisis situasi, katanya kepada wartawan. Kantor berita negara Rusia yang mengutip militer di sisi lain mengatakan, angkatan udara mereka telah mengebom pasukan anti pemerintah di Suriah untuk mengusir para ekstremis. Sedang juru bicara Pusat Rekonsiliasi Suriah milik Kementerian Pertahanan mengonfirmasi, serangan mengacu pada peralatan dan tenaga kerja kelompok bersenjata ilegal, titik kontrol, gudang, dan posisi artileri kelompok pemberontak. Klaim 200 militan oposisi telah dihancurkan selama 24 jam terakhir menyusul, namun AFP tidak dapat memverifikasi angka tersebut. Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia, Oleg Ignasyuk mengatakan, operasi untuk mengusir agresi para ekstremis terus berlanjut. Siapakah kelompok oposisi ini? Kelompok pemberontak yang mengambil alih Aleppo pada dasarnya terdiri dari berbagai macam kekuatan oposisi dari faksi Islamis hingga moderat. Koalisi itu dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, bekas afiliasi Al-Qaeda di Suriah yang dulunya dikenal dengan nama Front al-Nusra. Sementara pemimpinnya, Abu Mohammed al-Golani, muncul sebagai pemimpin cabang Al-Qaeda di Suriah pada 2011 selama bulan-bulan pertama Perang Saudara di Suriah.
Hingga belakangan, mereka secara resmi memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda dan telah menjadi penguasa de facto di Idlib. Dalam perjalanannya, kelompok itu telah bergabung dengan kelompok lain yang didukung oleh Turki dan sejumlah kelompok yang sebelumnya didukung oleh AS. Tapi anehnya, baik Amerika maupun PBB telah lama menetapkan HTS sebagai organisasi teroris. Situasi pun kian rumit karena beberapa kelompok pemberontak juga memerangi pasukan demokratik Suriah. Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah menguasai kota Tal Rifaat dan kota-kota Ain Dakna dan Sheikh Isa di bagian utara provinsi Aleppo. Mereka juga mengklaim telah merebut desa-desa Sha'leh dan Nairabiyeh di pedesaan utara Aleppo, di mana wilayah-wilayah itu sebelumnya tidak dikuasai oleh pemerintah Bashar al-Assad, melainkan oleh pasukan demokratik Suriah. Sejarah konflik di Aleppo. Di persimpangan rute perdagangan dan kerajaan selama ribuan tahun, Aleppo adalah salah satu pusat perdagangan dan budaya di Timur Tengah. Kota itu pernah menjadi rumah bagi 2,3 juta orang. Sebelum akhirnya kelompok oposisi merebut sisi timur kota pada tahun 2012, dan kota ini menjadi simbol paling membanggakan dari kemajuan faksi oposisi bersenjata. 4 tahun berselang, mereka menyerah terhadap pasukan pemerintah dengan bantuan Rusia, menandai titik balik dalam perang. Sementara perdamaian masih jauh, garis depan belum bergerak selama bertahun-tahun, dengan Suriah dibagi menjadi beberapa zona di mana kekuatan asing memiliki pasukan di lapangan. Pemerintahan Bashar al-Assad yang dekat dengan Rusia dan Iran menguasai sebagian besar wilayah di Suriah. Sementara AS yang memiliki pasukan di timur laut dan timur mendukung pasukan demokratik Suriah yang dipimpin etnis Kurdi. Turki di sisi lain memiliki pasukan di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak. Kini situasi tak kondusif, terutama karena konflik Israel versus Iran dan proksinya telah mengguncang keseimbangan regional. Sebelum Aleppo diambil alih pemberontak dan Rusia melanjutkan intervensinya, penargetan terhadap depot senjata Hizbullah dan pasukan Suriah telah dilancarkan Israel tahun ini menurut kelompok pemantau independen. Hanya saja, Israel jarang mengakui serangan di Aleppo dan wilayah lain yang dikuasai pemerintah Suriah. Mengapa konflik kali ini sangat penting? Apa yang terjadi di Suriah saat ini mau tak mau telah meningkatkan prospek pembukaan kembali front kekerasan di Timur Tengah. Bagaimanapun, ketegangan yang dipicu oleh agresi Israel ke Gaza dan invasinya ke Lebanon belum ditangani. Bahkan ketika gencatan senjata disepakati, Hizbullah dan pasukan Israel kembali terlibat saling serang secara sengit belum lama ini. Sementara Israel didukung Amerika, kelompok perlawanan di Gaza dan Lebanon mendapat dukungan dari Iran, musuh bebuyutan AS yang menjalin hubungan hangat dengan rival AS lainnya yakni Rusia. Meski begitu, Rusia yang tengah berkonflik dengan Ukraina dianggap tak bisa membantu banyak di Suriah karena terbatasnya sumber daya. Sedangkan Iran yang juga bersekutu dengan Assad, kekuatannya disinyalir melemah akibat serangan berkelanjutan Israel terhadap Hizbullah. Nah, hal inilah yang dipandang sebagai peluang oleh kelompok pemberontak untuk mengukuhkan diri di Aleppo. Di sisi lain, pemerintah Barat telah menyerukan pengekangan dan deeskalasi di mana AS, Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan mereka memantau situasi dengan saksama. Adapun utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, memperingatkan bahwa eskalasi menimbulkan risiko serius bagi warga sipil dan memiliki implikasi serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Konflik terbaru di Suriah memiliki konsekuensi luas di seluruh wilayah dan sekitarnya. Dengan keterlibatan berbagai pihak di dalamnya, menurut kalian bagaimana konflik ini akan berlanjut?